Dari malam pertama sampai malam ke-7 aja sudah berapa ini yang Allah jaminkan kepada orang yang berpuasa dan sholat tarawih. Masjidnya sepi, tinggal yang taat atau satu sop kadang-kadang nggak cukup. Sini hanya ditanya, kenapa sampai nggak naik ke masjid lagi? Oh, kata Ustadz, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 10 fadilahnya sudah Masya Allah, bagi saya sudah cukup itu. Kasus terjadi banyak sepi masjid. Kenapa? Setelah ditanyakan orang yang nggak tarawih setelah 1 minggu itu, wah sudah Masya Allah, kita sudah mendapatkan fadilah-fadilah. Ini dampak daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam-malam tarawih dari pertama. Keutamaan sholat tarawih dari malam pertama sampai terakhir. Bagaimana kualitas hadis tersebut dan bagaimana dalam menyampaikannya ke masyarakat. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan malam-malam pertama, 1, kedua, ketiga. Ini menjadi lagu-lagu yang disampaikan oleh sebagian para asatidz. Mohon maaf kalau ini berbeda, ya. Itu biasanya hadis diambil dari kitab Durratun Nasihin. Nah, di kitab Durratun Nasihin ini sudah dikaji oleh para pakar ahli hadis bahwa di dalam kitab Durratun Nasihin itu banyak hadis-hadis maudhu' dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Israiliyat. Apa hadis Israiliyat? Kisah-kisah Israiliyat, hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis maudhu', ya, tentang Israiliyat. Dan kita sudah waktu di Mekah mendapat keterangan dari Abu Said Muhammad Maliki, termasuk kitab yang perlu diantisipasi adalah kitab Al-Usfur Dzurratun Nasihin. Nah, itu hati-hati, harus betul-betul bisa memilah-milih kitab-kitab yang seperti itu. Seperti yang sering disampaikan, malam pertama fadilahnya ini, malam kedua fadilahnya ini, sampai malam terakhir. Nah, itu diceritakan dari hadis Nabi SAW. Dari mana? Nah, ini sebaiknya seperti apa? Itu sebaiknya jangan disampaikan, karena pernah terjadi kasus. Kasusnya apa? Bahkan saya pernah langsung Nah, Ustaz, kita kan sudah mendapat fadilah seperti malam ini sudah dapat ini. Habis itu dia nggak puasa. Saya sudah mendapatkan jaminan ampunan kok. Buat apa puasa? Katanya. Dan saya sudah dijamin masuk surga. Nah, efek-efek seperti ini dikaji kembali oleh para ulama. Nah, karena efeknya sangat besar, terutama di zaman sekarang, banyak orang ingin jalan pintas. Nah, kita sudah dari malam pertama sampai malam ke-7 aja, sudah berapa ini yang Allah jaminkan kepada orang yang berpuasa dan sholat tarawih. Sudah berapa ini? Ya sudah cukup bagi saya ini. Sehingga dia selepasnya itu sudah santai-santai. Nah, ini hati-hati. Dan itu berkaitan dengan Israiliyat. Memang la nukadzibuh wa la nusaddiquh. Kita tidak mendustai itu. Memang itu kisah Israiliyat dan juga tidak membenarkan. Dilihat, harus tahu permasalahan, terutama yang terjadi di masyarakat. Dan fakta yang terjadi, kalau ini terus diterangkan terus, banyak di kalangan orang awam, sehingga mencukupkan dia ibadah dalam 1 minggu saja cukup. Nah, ini efek yang seperti ini akhirnya dikaji oleh para ulama. Sebaiknya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tarawih malam pertama sampai ke malam 30 itu jangan dijelaskan kepada para orang awam. Takut apa? Bahayanya akhirnya dia nggak ibadah, nggak ke masjid lagi. Sehingga apa? Sudah masjidnya semakin sepi. Saya sudah mendapatkan fadilah-fadilah dari malam pertama sampai malam ke-10. Dan ini fakta, bukan cerita, fakta memang. Saya pernah tanya, Nah, kita sudah dapat fadilah-fadilah ini. Nah, Abu Said Muhammad, seorang pakar ahli hadis, profesor, pakar ahli hadis dan gurunya para ulama-ulama Indonesia, mewanti-wanti, hati-hati, kata beliau, termasuk kitab yang jangan gampang-gampang diterangkan ya kepada orang awam, kitab Durratun Nasihin dan kitab Al-Usfur. Yang kitab-kitab yang berkaitan dengan Israiliyat. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh dalam bab nasihat. Nah, orang yang bernasihat harus tahu siapa yang dinasihati. Kalau enggak hati-hati, ya hati-hati, ya itu tadi. Akhirnya dia enggak tarawih sudah. Mencukupkan 10 hari pertama. Nah, ini hati. Jadi jawabannya sebaiknya dijauhkan. Ya. Nah, sebabkan dihindari. Ya, kecuali orang tertentu yang sekiranya dia orang ahli ta'ah, tetap istiqomah ke masjid walaupun mendapat keterangan ini. Ya. Namun saddan lidhari'ah, untuk lebih berhati-hati, jangan diterangkan secara umum.
karena dia mengakibatkan nanti nggak tarawih lagi, nggak naik lagi ke masjid. Dan ini sedang kita jumpai ini, kita jumpai. Akhirnya dia ada nggak ke masjid lagi. Saya sudah mendapatkan fadilah. Coba kalau kita biasanya disebar itu kalau Ramadan. Nah, di masjid Nurul Qura sudah saya ingatkan berkali-kali itu. Alhamdulillah sekarang nggak disebar lagi. Hati-hati, karena di situ banyak yang berkaitan dengan Israiliyat dan hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu tidak boleh digunakan, dimanfaatkan. Hadis hasan boleh, hadis dhaif boleh, selama tidak syad, tidak canggung. Nah, baik. Itu yang kedua. Jadi yang kenapa tidak boleh? Karena tadi dampaknya itu. Akhirnya apa? Masjidnya sepi. Tinggal yang taat-taat atau satu sop kadang-kadang nggak cukup. Nah, setidaknya ditanya, kenapa sampai nggak naik ke masjid lagi? Oh, kata Ustadz, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 10, fadilahnya sudah Masya Allah, bagi saya sudah cukup itu. Dan saya nggak perlu lagi naik ke masjid. Alhamdulillah, Allah Maha Pemurah. Lagi bahwa siapanya masjidnya sepi. Gara-gara apa? Fadilah-fadilah dijelaskan yang tidak tepat sasaran. Nah, baik. Ya, jadi keputusannya saya pernah mendengar juga keterangan dari Syekh Ismail bin Utsman Az-Zain, gurunya kawan-kawan para santri di Mekah itu ada dua yang sering banyak hadir di majelis ilmu, Syekh Muhammad Maliki dan Awiyah Syekh Ismail Az-Zain. Bahkan di situ pernah mendapat keterangan, ya, kalau enggak ngati-ngati kitab Dzurratun Nasihin, ini bukan diskriminasi, ya, kan itu Dzurratun Nasihin pakai dza, Dzurratun Nasihin. Apa? Dzurrah, mutiara. Mutiaranya orang-orang yang memberi nasihat. Itu enggak kalau ngati-ngati, dari dzal menjadi dha. Nah, dari dzurrah menjadi dzurrah. Napa dzurrah? Dha. Membahayakan. Dzurratun nasihin. Bahkan dzurrah itu bisa dikatakan apa? Mohon maaf, kentut. Dzurratun nasihin, kentutnya orang-orang yang menasihat. Artinya apa? Hati-hati dalam masalah ini. Dzurratun nasihin, bisa dari dzurratun nasihin menjadi dzurratun nasihin. Ya, jadi hati-hati, ya. Ya, takut sampai terjadi seperti itu. Kasus terjadi banyak, sepi-sepi masjid. Kenapa? Setelah ditanyakan orang yang enggak tarawih, setelah 1 minggu itu, wah, sudah Masya Allah, kita sudah mendapatkan fadilah-fadilah. Nah, ini dampak daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam-malam tarawih dari pertama yang kedua, dan itu hadisnya maudhu'. Maudhu' jelas di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Coba kalau hadis itu sahih, ya, dari rawinya siapa, dari mana, itu dilihat dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Banyak hadis-hadis yang lain, 40 hadis lebih yang berkaitan dengan fadilah puasa banyak. Yang saya baca tadi sebagian itu. Nah, kalau kita baca sampai nanti akhir Ramadan masih ada. Kenapa harus menggunakan hadis-hadis yang maudhu'? Nah, ini bahasanya nanti di kalangan ahli ilmu, ya. Yang jelas itu sebaiknya jangan dijelaskan.